Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menceritakan tentang asal mula Hantue. Dahulu kala di Baraseayan hiduplah sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak gadis bernama Tapih. Tapih merupakan seorang anak gadis yang cantik sekali. Kulitnya berwarna putih kuning-kuningan dan rambutnya yang panjang berwarna hitam pekat. Pekerjaan orang tua Tapih adalah membuat keranjang dari rotan dan ahli membuat topi tanggul daerah. Di Kalimantan Tengah, topi tersebut khusus dipergunakan pada waktu orang mengadakan upacara lingkaran hidup, seperti pada waktu mengadakan upacara memandikan anak untuk pertama kali di sungai. Pada suatu ketika, saat Tapih sedang mandi di sungai, tiba-tiba topinya dihempaskan angin kencang dan jatuh di sungai. Topi itu kemudian terbawa arus yang cukup deras. Karena topi itu dianggap bukan sembarang topi, Tapih yang ditemani oleh orang tuanya menyusuri setiap desa yang terletak di sepanjang sungai Ruang untuk mencarinya. Ditanyainya setiap orang di desa yang ditemui, tapi mereka tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya, Tapih dan orang tuanya tiba di desa Sempang Simin, dan mereka menemukan kembali topi itu. Topi tersebut setelah dipungut oleh seorang pemuda yang bernama Antang Taung. Sebagai tanda terima kasih, orang tua Tapih menghadiahi pemuda itu sebuah emas. Namun, Antang Taung menolaknya. Sebagai gantinya, Antang Taung meminta Tapih untuk dijadikannya sebagai istri. Permintaan itu disetujui oleh orang tua Tapih dengan senang hati. Tak berapa lama kemudian, Antang Taung dan Tapih dinikahkan di desa Barasemayan. Menurut adat setempat, sepasang mempelai baru harus berdiam di rumah kedua orang tua masing-masing secara bergiliran. Mereka merasa sangat berat untuk memenuhi adat tersebut, karena di antara kedua desa mereka ada hutan yang lebat sekali. Untuk memecahkan masalah itu, diputuskan membuat jalan yang dapat menghubungkan kedua desa mereka tanpa melalui hutan tersebut. Untuk keperluan tenaga kerja, mereka menggunakan para budak atau kuli masing-masing. Menurut penduduk setempat, jalan itu sampai kini masih ada loh, dan bernama Jalan Langkuas. Pembuatan jalan dimulai dari Barasemayan. Pekerjaan mereka mula-mula mengalami gangguan makhluk gaib. Setiap kali para pekerja pulang, gubuk tempat mereka beristirahat telah dimasuki oleh orang, dan bekal makanan mereka sudah telah habis dicuri. Hingga suatu hari, mereka menemukan akal. Mereka berbuat seolah-olah meninggalkan gubuk untuk bekerja. Tetapi sebenarnya mereka sembunyi di balik semak-semak tak jauh dari tempat itu. Dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba mereka melihat seekor binatang angkes sejenis landak menaiki tangga gubuk. Setiap masuk ke dalam, binatang itu menggoyang-goyangkan tubuhnya dan secara ajaib berubah menjadi seseorang yang tampan. Melihat hal itu, para pekerja itu segera meringkusnya dan pemuda jadi-jadian itu berhasil ditangkap. Ia minta ampun agar dilepaskan dan berjanji akan membantu para pekerja membangun jalan, dan permintaan itu pun diluluskan. Aneh bin ajaib, pemuda itu mampu menyelesaikan pembuatan jalan yang cukup panjang dalam waktu 3 hari saja. Mengetahui hal itu, Tapih dan Antang Taung sangat mengagumi pemuda jadi-jadian itu, dan mereka mengambilnya sebagai anak angkat mereka. Beberapa waktu kemudian, Tapih mengandung pada saat berada di desa Simin. Tapih mengindam makan ikan kali. Maka Antang Taung segera menangkap ikan di sungai dengan hasil cukup banyak. Karena mendadak hujan lebat, Antang Taung langsung berlari dan tanpa sengaja meninggalkan seekor ikan tomang dalam perahunya. Keesokan harinya, ia kembali ke perahu untuk mengambil ikan yang tertinggal. Ternyata ikan sudah lenyap, tapi ada seorang bayi perempuan yang mungil terbaring di sana, dan kemudian dibawa pulang oleh Antang Taung dan dijadikannya anak angkat. Anehnya, bayi itu tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan bulan, ia sudah menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Gadis itu lalu jatuh cinta pada pemuda jelmaan binatang angkes, dan akhirnya keduanya dikawinkan dan menjadi pasangan yang bahagia dan melahirkan anak laki-laki. Tetapi malang, anak itu meninggal tak lama setelah lahir. Beberapa hari kemudian, anak Tapih dan Antang Taung pun meninggal. Menurut adat setempat, orang yang sudah meninggal harus melakukan 2 kali acara kematian. Upacara pertama, jenazahnya dikebumikan. Acara kedua, jenazah yang tinggal tulang dibakar. Acara kedua yang paling penting,
karena membebaskan roh seseorang dari tubuh fisiknya untuk selama-lamanya. Sifat acara ini mewah sekali dan disebut dengan nama tiwah. Ketika mendengar bahwa saudara angkatnya akan ditiwah, suami istri Jalman itu juga ingin anak yang telah meninggal dibakar dalam upacara besar itu, tapi ditentang oleh Tapi dan Antang Taung. Tapi mereka tak menghiraukan dan bersih keras dengan niatnya. Dan sesuatu yang heboh terjadi ketika jenazah anak dari manusia jadi-jadian digali, karena yang tinggal bukan tulang manusia, melainkan tulang binatang dan ikan. Kejadian itu membuat malu pasangan jadi-jadian sehingga mereka menyingkir dari desa Sempang Simin dan membangun desa jauh di tengah hutan belantara. Di desa itu kemudian mereka beranak pinak menjadi satu keluarga besar dan dikenal dengan nama Hantuen. Terima kasih telah menyaksikan video ini.